Akhir-akhir ini gitu, di zaman sekarang mungkin banyak sekali gitu teman-teman yang mungkin sudah sering gitu kan menggunakan capcut di sini. Mungkin teman-teman juga lebih tahu gitu dari saya mengenai aplikasi capcut ini, karena mungkin apalagi di TikTok gitu ya sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan aplikasi capcut gitu untuk edit video, dan juga banyak gitu fitur-fitur yang ada di aplikasi capcut ini. Dan mungkin apa ya, banyak gitu cara instan tanpa kita mengedit waktu yang lama gitu. Ada namanya template gitu, ataupun hasil karya orang yang kita tinggal memasukkan video ataupun foto kita, dan kemudian jadi gitu secara instan, hanya menunggu beberapa detik gitu, mungkin dari awal. Nah, next. Nah, mungkin singkatnya, mungkin buat teman-teman yang memang baru tahu ataupun pernah mengedit video tetapi menggunakan aplikasi lain gitu. Nah, aplikasi capcut atau CapCut lah apapun itu disebut penyebutannya gitu. Aplikasi ini aplikasi editing video yang dikembangkan oleh ByteDance. Nah, tersedia di iOS ataupun Android gitu. Nah, fungsi utama dari aplikasi ini yaitu memudahkan penggunanya untuk membuat video dengan fitur yang melimpah gitu. Karena mungkin banyak sekali gitu ya aplikasi seperti apa ya, Snake Video mungkin, ataupun InShot mungkin dulu ya ada juga. Nah, mungkin di zaman sekarang ini lebih banyak dipakai oleh anak muda ataupun dan lainnya gitu, apalagi untuk handphone gitu pasti menggunakannya capcut ini. Next. Nah, sebenarnya ini tuh mungkin teman-teman juga pada tahu ya gimana cara penggunaan ataupun pengaplikasian untuk menggunakan aplikasi capcut ini. Nah, yang pertama sudah pasti diunduh dulu dong. Kalau nggak diunduh nggak bisa nanti ngeditnya. Diunduh dulu. Buat teman-teman yang mungkin HP-nya Android bisa diunduh melalui aplikasi Play Store. Nah, kemudian ataupun teman-teman yang menggunakan iOS gitu kan, soalnya iPhone kan lebih jernih ya kameranya, bisa di App Store. Nah, kemudian teman-teman sudah mendownload, membuka aplikasinya, dan kemudian membuat akun dulu, baru bisa teman-teman masuk gitu ke aplikasinya. Nah, mungkin di capcut ini kan tidak semua fitur bisa diakses karena ada yang premium ya, ada yang tidak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengakses fitur-fitur yang lebih banyak dan mungkin lebih melimpah gitu, harus dikenakan biaya gitu, entah berapa gitu per bulan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gitu tampilan dari capcut itu sendiri, cara editingnya itu bagaimana. Nah, di sini mungkin ada contoh walaupun tidak terlihat kecil. Nah, mungkin gambarnya seperti ini lah gitu dari aplikasi capcut ini. Nah, ini merupakan tampilan beranda gitu dari aplikasi capcut sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah mendownload dan membuka aplikasi capcut dan sudah membuat akun, kemudian teman-teman ingin membuat video untuk diedit, rekan-rekan bisa nanti akan ada ditampilkan seperti ini. Kemudian teman-teman memilih gitu video-video yang memang sudah disiapkan dan akan didownload, akan diedit, dimasukkan. Nanti ada opsi untuk membuat proyek baru. Nah, di situ teman-teman bisa langsung memilih video dan memasukkan untuk membuat proyek baru. Kemudian baru teman-teman nanti akan selanjutnya langsung ditampilkan seperti ini gitu. Nah, next. Nah, untuk proses editing sendiri, teman-teman bisa video-video yang memang sudah dipersiapkan itu untuk membuat video, dan kemudian ataupun bisa dari galeri ataupun rekam langsung gitu. Nah, kemudian proses editingnya mungkin perbedaan cara orang untuk mengedit video itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ketika teman-teman sudah ingin membuat video gitu, mengedit video, nah kemudian teman-teman ada yang dari teman-teman ini ketika ingin mengambil shot videonya, men-tag video, ada yang berpikir oh udah kebayang nih editnya bakal gimana, videonya bakal apa, terus konsepnya juga sudah tahu gitu bagaimana kedepannya yang akan dilakukan oleh teman-teman. Adapun teman-teman yang memang belum tahu gitu, jadi masukkan dulu videonya ke aplikasinya, ekspor
ekspor ya, masukkan ke tampilan Anda tadi, masukkan ke proyek baru, kemudian teman-teman di situ baru berpikir gitu. Pas video sudah dimasukkan, baru nanti diedit apa ya, gimana ya teman-teman. Mungkin baru mulai meraba-raba gitu fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Capcut ini. Nah, ketika teman-teman sudah memasukkan gitu video-video yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman dan mulai masukkan pada proyek baru untuk pengeditan, teman-teman kan sesuaikan durasi setiap klipnya dengan yang memang konsep teman-teman yang sudah teman-teman ini akan lakukan gitu. Nah, di sini ada menambahkan efek dan filter gitu. Untuk tampilannya mungkin seperti ini, teman-teman juga mungkin sudah pada tahu ya. Untuk pengeditan ataupun menambahkan efek dan juga filter, di sini ada efek visual. Nah, pilih dari berbagai efek untuk meningkatkan visual. Kalau filter, gunakan filter untuk bersusun video. Nah, efek visual ini kadang-kali itu digunakan ketika memang teman-teman ingin menambah efek-efek visual gitu. Ketika misalkan teman-teman ingin membuat video yang memang bukan genre, konsep kayak berantem gitu, mungkin berantem gini keluar api gitu. Nah, teman-teman menambahkannya dari fitur yang ada di efek visual ini. Nah, untuk filter sendiri, nah filter ini digunakan ketika memang mungkin teman-teman membuat video yang memang ke arahnya lebih ke sad story gitu, mungkin galau-galau gitu kan, bisa diganti di filternya. Di sini kan misalnya ada hitam putih ataupun membuat suasana yang lebih menjadi apa ya, kayak sunset ataupun sunrise. Nah, teman-teman ketika video, waduh pengen ngejar sunset nih, pas video cuman nggak dapet nih sunsetnya nih, malah udah keburu tenggelam gitu mataharinya. Nah, bisa diedit, diakalin dari efek filter ini, dari fitur yang ada di aplikasi Capcut. Nah, di sini banyak pilihannya. Tapi ketika teman-teman pengen milih-milih yang ada fitur di filter ini, tidak bisa semua, kecuali teman-teman sudah membeli yang tadi premium gitu. Nah, mungkin dilanjut ke operator. Nah, kemudian ada menambahkan teks dan juga stiker. Nah, menambahkan teks dan stiker ini bisa disesuaikan dengan konsep teman-teman sendiri ketika membuat video. Nah, teks ini tambahan teks dengan berbagai font dan gaya. Nah, ketika misalkan ibu ataupun teteh-teteh yang ada di sini, AA juga, ketika misalkan ada ingin membuat video berdiskusi ataupun ngobrol itu menjelaskan sesuatu materi yang menarik. Nah, misalkan teman-teman ini memang males ya, misalkan ngomong-ngomong gitu, diketik setiap kata gitu kan lama gitu ya durasinya juga. Nah, jadi di TikTok di Capcut ini ada fitur yang namanya, jadi ketika teman-teman nanti membuat video ngobrol gitu, nah jadi ada fitur yang memang langsung gitu mendetek teman-teman ini ngomong apa gitu, jadi langsung keluar gitu. Nah, di situ ada di aplikasi Capcut ini. Kemudian ini ada stiker. Nah, stiker ini itu opsional ya teman-teman. Mungkin teman-teman pengen membuat hal-hal yang memang menarik, atau apalagi misalkan teman-teman ingin buat video untuk adik-adiknya yang masih TK, yang masih balita, ataupun ya teman-teman yang memang dibutuhkan stiker-stiker yang memang lucu dan menjadi daya tarik gitu untuk anak-anak sendiri kan. Ketika misalkan anak-anak ini diberi tontonan yang memang sifatnya memang untuk menarik gitu dan edukasi, anak-anak ini kan memang harus diberikan visual gambar ataupun video itu yang memang menarik untuk anak-anak ini tonton gitu. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ada menambahkan musik dan suara. Nah, untuk musik ini di aplikasinya banyak ya, musiknya sudah tersedia gitu. Teman-teman tinggal searching di aplikasinya, ada untuk menambahkan musik. Nah, di situ juga ada banyak. Nah, tapi ketika misalkan teman-teman ini mencari di aplikasi tidak ada gitu, tidak ada lagu yang memang sesuai konsep dengan video yang sudah teman-teman buat gitu, teman-teman bisa mengekspor, mendownload gitu musik ataupun lagu yang memang ada gitu, yang sudah teman-teman siapkan untuk membuat ataupun sesuai dengan konsep dengan musik yang sudah teman-teman siapkan itu, bisa diekspor, nanti bisa dimasukkan gitu sini. Jadi pilihan musiknya tidak hanya yang ada di aplikasinya saja gitu. Nah,
Kemudian di sini ada efek suara. Nah, efek suara ini gunanya untuk tambahan efek suara untuk meningkatkan pengalaman menonton. Nah, untuk efek suara ini jadi ada beberapa ya teman-teman. Jadi ada yang memang suara-suara, kalau teman-teman pernah buka gitu ada suara-suara kayak apa ya, robot kan, ada suara-suara robot, ada suara-suara seperti chipmunk gitu, bisa diganti-ganti suara kita sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada transisi antar klip. Nah, maksudnya transisi antar klip itu jadi ketika teman-teman membuat video gitu, ada satu klip, misalkan minimal durasinya 5 detik dan yang satu lagi 7 detik. Nah, di antara apa ya, di antara tengah-tengah video itu kan ada apa ya, ada jeda gitu buat pemotongan videonya. Nah, teman-teman misalkan emang dibutuhkan untuk lebih yang menarik lagi ketika videonya dibuat, ada namanya efek transisi. Nah, efek transisi ini banyak sekali gitu di dalam aplikasinya, banyak sekali pilihannya, banyak sekali, dan juga bisa menyesuaikan dari konsep teman-teman apa ya, teman-teman video yang akan dibuat gitu. Next. Nah, mungkin terakhir dari menyimpan dan bagi video. Nah, ketika teman-teman sudah membuat segala konsep dan video yang sudah dibuat, teman-teman terakhir nanti akan menyimpan video diekspor di, ya kurang lebih seperti ini tampilannya, dan juga bisa langsung dibagikan ke media sosial yang teman-teman punya seperti TikTok, Instagram, dan YouTube gitu. Nah, mungkin ada sedikit tips ya penggunaan dari aplikasi Capcut ini. Nah, di sini ada cobalah berbagai fitur untuk meningkatkan keterampilan editing. Nah, di sini yang dimaksud adalah mungkin teman-teman ini masih meraba-raba gitu aplikasi Capcut ini, mungkin untuk kebutuhan editing video ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman bisa jadi mengulik sendiri gitu apa saja fitur-fitur yang ada di aplikasi Capcut itu sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah apa ya, mengekspor gitu apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu, teman-teman bisa tahu sendiri gitu, oh ternyata fungsi fitur ini tuh untuk mengheningkan suara gitu. Jadi kebisingan ketika teman-teman membuat video di luar, misalkan di pinggir jalan gitu, untuk membuat video wawancara mungkin dengan masyarakat sekitar, tapi ketika di tag videonya kan banyak sekali kendaraan yang lewat ya. Nah, jadi di dalam itu ada fitur apa ya, jadi bukan membising, jadi si suara-suara yang di luar itu bisa apa ya, ya teredam gitu, teredam suara-suara, jadi fokus dengan obrolan yang memang kita buat gitu. Nah, kemudian lihat video inspiratif untuk ide kreatif. Nah, mungkin teman-teman yang ingin membuat video ataupun menjadi konten kreator mungkin di TikTok, karena memang banyak sekali yang pengen jadi konten kreator karena memang uangnya juga lumayan, wah pokoknya lah, tergantung teman-teman itu sendiri. Nah, bisa melihat video-video inspiratif untuk menjadi referensi teman-teman untuk membuat video. Kemudian praktik terus menerus. Nah, semakin sering berlatih semakin mahir dalam menggunakan aplikasi. Nah, ini juga konsisten teman-teman ketika misalkan memang pengen terus mengedit video untuk kebutuhan teman-teman, entah mungkin teman-teman mahasiswa yang banyak sekali tugas-tugas untuk membuat video ataupun yang lainnya gitu, untuk kebutuhan apapun tergantung kebutuhan teman-teman. Yang ini Capcut adalah alat yang efektif untuk editing yang mudah diakses, berani mencoba dan berkreasi dengan konten Anda. Mungkin selanjutnya saya akan membuka aplikasinya langsung yang ada di webnya. Nah, mungkin kalian bisa lihat mungkin di screen view di sini aplikasi Capcut yang ada di sini menggunakan laptop ya. Kebetulan saya juga masih proses belajar juga apa itu menggunakan aplikasi ini, karena biasanya juga saya menggunakan aplikasi ini di dalam handphone itu, jarang sekali saya menggunakan ini di laptop. Nah, mungkin tampilannya akan seperti ini, tapi ini karena tidak ada video yang diekspor ataupun ditambahkan di sini, jadi memang tampilannya seperti ini.
Nah, di sini ada impor dan teman-teman untuk langkah awal ketika teman-teman ingin memulai edit video bisa di sini ada impor, kemudian pilih video misalkan. Nah di sini ada video, kita ambil saja yang ada di sini. Nah ini video apa ini? Nah, untuk di laptop sendiri karena memang saya juga baru pertama kali biasa menggunakan HP. Nah, mungkin langsung setelah diekspor tadi diimpor, teman-teman bisa ditekan videonya, kemudian di ke bawah ini sini nih. Nah, ke sini. Nah, baru bisa memulai edit videonya. Nah, premium kan? Premium alhamdulillah. Nah, di sini kelihatan ya. Ini ada audio, itu audio. Di sini ada teks, kemudian di sini juga stiker, efek, transisi, filter, dan penyesuaian. Nah, di sini fitur-fitur yang tersedia yang ada di aplikasi Capcut. Nah, teman-teman yang tadi saya sampaikan ada meminimalisir suara-suara dari luar itu bisingan gitu. Tadi HP mah gampang, sih kok susah. Mungkin kasih aja deh, ada filter mungkin teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya penggunaan ataupun cara pemakaian dari fitur filter ini untuk membuat si kontras warna ataupun tone warna ini menjadi berbeda gitu. Coba mungkin yang mana ya, yang hitam ya udah. Karena di sini videonya video record dari laptop, jadi mungkin kurang maksimal videonya. Nah ini untuk tone yang tersedia ini ada hitam apa namanya, hitam legan. Kemudian ada berbagai filter yang lain itu disesuaikan dengan konsep dari teman-teman sendiri ataupun sesuai keinginan gitu. Di sini ada terowongan, ini terowongan tapi ini filter atau yang buat gitu. Di sini ada vintage kayak gini. Nah, jadi berubah-ubah gitu si tone warna yang di video ini berubah-ubah gitu menyesuaikan dengan konsep yang teman-teman pilih. Kemudian transisi, nah karena video ketika teman-teman ingin menggunakan fitur yang transisi ini yang di sini di sebelah filter ini, teman-teman harus mengekspor ataupun mengimpor video minimal itu 2, karena ketika hanya satu video fitur transisi ini tidak bisa digunakan gitu. Kita impor lagi satu video. Nah, di sini juga bisa dibagi ya. Oh ini di sini. Nah, dibagi di mas. Nah, di sini ada yang namanya dibagi menjadi 2 gitu ya, dipotong ataupun bisa diberikan sebelum ya, dipotong lah, kemudian dibagi 2, di-cut gitu si videonya. Nah ini sudah terbagi menjadi 2 video. Udah kan? Udah. Nah si efek transisi ini baru ketika sudah menjadi 2 seperti ini baru bisa digunakan gitu teman-teman. Nah, ketika sudah ada video 2 seperti ini baru teman-teman
bisa menggunakan fitur transisi yang ada di sini. Nah, di sini ada transisi apa namanya? Bola kertas. Nah, di sini akan jadi merubah apa ya, dari satu video ke video yang lainnya, karena memang ini videonya satu video dipotong dibagi dua, jadi tidak begitu terlihat gitu ketika transisinya dipakai gitu. Nah itu di sini efek transisinya gitu ada, karena memang videonya satu dibagi dua, jadi transisi itu tidak begitu terlihat gitu. Coba kita dipanjangin. Nah itu dia salah satu fitur yang ada di aplikasi ini, yaitu efek transisi gitu. Bikin jejak jeduk itu ada teman-teman, ada itu di template kan, biasanya anak-anak muda adu-adu jejak jeduk di Snapchat, biasanya di setting akun gitu. Mungkin di sini, nah di sini ada stiker. Nah stiker ini kalau dilihat kebanyakan konten kreator itu, apalagi yang sering menggunakan ataupun mengedit video, jarang sekali yang menggunakan stiker-stiker seperti ini gitu. Kebanyakannya konten-konten kreator di luar biasanya lebih apa ya, lebih ke menggunakan transisi yang seperti tadi gitu, untuk apa ya, disebutnya lebih estetik gitu ketika menggunakan ataupun meminimalisir penggunaan stiker seperti ini gitu. Tapi itu dibalikin lagi kepada konsepan teman-teman itu, apakah teman-teman ingin membuat video yang memang konsepnya itu lucu-lucuan gitu. Nah di sini kan banyak sekali stiker seperti kucing, ada kucing, dan juga banyak sekali stiker yang lainnya gitu. Nah mungkin singkatnya seperti itu teman-teman. Setelah mungkin teman-teman anggaplah video ini sudah dibuat gitu, anggaplah video ini sudah jadi gitu. Nah ketika teman-teman ingin mulai menyimpan, di sini ada teman-teman cari yang biru nih seperti ini, dan namanya itu tandanya ekspor. Nah ini tuh tandanya sudah bisa di save gitu, ataupun disimpan di galeri HP teman-teman ataupun yang ada di laptop. Nah di sini ada pilihan bisa nama, ada ekspor kemana, kemudian resolusi, tingkat kualitas dari gambar itu sendiri. Dan di sini menyesuaikan keinginan teman-teman dan juga ya pastinya memori teman-teman. Nah, ketika memang memori tidak didukung tapi teman-teman ingin yang 4K, bisa meleduk teman-teman gitu kalau misalkan tidak kuat gitu HP-nya. Nah setelah semuanya sudah beres itu tinggal diekspor. Nah mungkin sudah selesai gitu, dan juga baru di sini sedang loading gitu untuk menyimpan videonya. Nah di sini langsung bisa dibagikan gitu secara langsung. Di sini langsung ada fitur untuk langsung ke TikTok, teman-teman ingin bagi ke TikTok